Oke, baik, untuk di video ini akan saya ajarkan untuk lebih dalam lagi tentang pemrograman web ya. Jadi kalau di PHP itu kita nanti ada yang namanya framework ya, itu kita gunakan framework di PHP supaya pengembangan aplikasi berbasis web yang berbasis bahasa pemrograman PHP itu bisa lebih cepat ya. Jadi langsung aja nanti kita belajar ke gunakan framework CodeIgniter di sini ya. Jadi untuk langkah konfigurasi awal nanti akan saya tunjukkan di video ini ya. Jadi pastikan untuk ikuti langkahnya satu persatu, kemudian disambung ke video berikutnya supaya bisa lebih paham ya. Nanti sebenarnya kalau trik untuk belajar pemrograman itu bisa langsung ke aplikasi ya, jadi nggak harus langsung belajar dari basic PHP gitu ya. Sebenarnya terlalu lama, tapi langsung aja ke aplikasi itu saya rasa itu bisa nanti sambil jalan kok ya, nanti bisa dipahami kodenya seperti apa, apalagi kalau misalkan Anda sudah belajar di bahasa pemrograman ya, udah belajar algoritma kayak gitu kan. Kalau misalnya di kuliah di kampus gitu kan, di pasti ada beberapa mata kuliah pemrograman kayak gitu, minimal Anda sudah punya pengalaman di sana ya. Nanti ke bahasa pemrograman PHP apalagi framework ini akan lebih enak ya. Oke, berikut untuk konfigurasi awalnya. Pertama di download dulu ya, di download dulu untuk CodeIgniter-nya. Oke, yang mana nih? CodeIgniter 4 atau yang ketiga, yang current ya. Jadi kalau yang keempat ini kan upcoming nih, nantinya ya. Tapi kalau yang coding Niter 3 itu kan yang masih jalan di PHP 5 ya. Kemudian di download saja coding Niter 3 ya, yang masih jalan sekarang karena biasanya untuk produksi pengerjaan aplikasi untuk di project dan sebagainya itu menggunakan supaya bisa lebih jangka panjang untuk di Glitter yang ketiga. Setelah di download ya, nanti di ekstraknya di mana ya, di ini ya, folder di htdocs. Jadi nanti kita runningnya di htdocs. Kalau misalkan udah lihat di video saya sebelumnya, pasti polanya akan sama seperti itu ya. Di XMPP kemudian di htdocs itu lokasi semua project kita, bikin folder baru di htdocs. Oke, saya ekstrak dulu ya di sini. IC, CMPP, kemudian htdocs. Nanti jangan lupa karena kita aplikasi berbasis web dan juga database, kita gunakan database nanti, maka di checklist di start Apache dan juga MySQL. Oke, sudah running ya. Di htdocs ya. Misalkan di sini contohnya kita akan bikin aplikasi akademik nanti ya, bikin aplikasi akademik, kemudian kita bikin beberapa seperti data siswa dan sebagainya. Maka dari itu nanti kita namai, bikin aplikasinya itu aplikasi akademik, dibuat di foldernya di htdocs itu dengan nama akademik. Bikin folder di htdocs dengan nama akademik, itu nama project kita sekarang. Kemudian diekstrak isinya, isi dari tadi ya, hasil downloadannya ya. Jadi bikin folder dulu namanya akademik, kemudian diekstrak isinya ada banyak ya.
Kalau tadi kita download code editor itu kan nanti diekstrak isinya folder. Nah itu dibuka dulu isi foldernya. Nah jadi nanti di htdocs ini nanti akan ada folder-folder hasil dari ekstrakannya. Ya, ini saya tunjukkan di sini. Ya. Oke, di situ ya ada application, system, user guide ya di dalam folder yang namanya akademik. Karena kita kan akan bikin aplikasi namanya aplikasi akademik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cek nih hasil konfigurasinya benar atau tidak. Dipanggil aja ya. Dengan cara ketik alamat ya, localhost slash sama seperti HTML kemarin ya, itu localhost slash nama foldernya. Ini namanya akademik. Langsung aja di situ. Kemudian ada tulisan welcome ya, welcome to code editor ya. Harus keluar kayak gini dulu ya, berarti udah benar gitu. Jadi kalau misalkan salah ekstrak atau gimana nanti ketahuan itu salahnya ada di mana gitu. Ya kalau udah muncul welcome to code editor nanti udah oke. Ini diklik user guide nanti semua ada bacaan documentation di sini, panduannya semua ada di sini ya. Oke ya. Nah sekarang konfigurasi awal basic ya. Kita karena membuat aplikasi database, jadi dibuka dulu ya PHP MyAdmin-nya, kita bikin database dulu. Karena nanti sekalian kita konfigurasikan di coding editor-nya bahwa untuk membaca database tersebut. Oke, di klik database, kemudian dipilih dulu ya. Nah, ini saya hide aja database-nya. Database name, kemudian dipilih namanya akademik. Bikin dulu database ya. Caranya gimana? Gampang. Pakai PHP MyAdmin, kemudian klik database, kemudian dipilih create database. Nama databasenya apa? Akademik, kemudian create. Oke, udah ada ya, udah masuk di sini. Strukturnya masih kosong, nggak masalah, nanti kita bikin. Kemudian masuk ke foldernya, folder di htdocs tadi, akademik, kita konfigurasikan satu persatu. Pertama di dalam config nanti ada folder, ada file namanya autoload. Kita buka dulu. Nah ini dia autoloadnya. Ini sambil saya ingat-ingat ya. Oke, kalau salah nanti ketahuan. Mohon maaf ya. Oke, di sini sebenarnya konfigurasinya ada agak sebenarnya mudah kok ya. Misalkan di sini ada database ya author library. Nanti karena kita menggunakan database ya ini di copy aja ke sini. Save. Ya. Cek yang lainnya kayaknya sih helper ya. Helpernya coba ini URL. Biasanya itu perlu URL helper ya. Nanti kalau ambil parameter dan sebagainya itu bisa dari URL. Kemudian udah itu aja. Kemudian ini ya yang pertama saya tulis dulu ke kemudian
config. Kemudian yang diubah tadi apa? Saya kopikan aja di bagian baris yang ini, array database, kemudian autoload helper. Ini keterangannya dibaca ya, biar gampang. Kemudian setelah itu config bukan config ya, tapi ini autoload, salah ya. Nah ini dia di sini, file autoload.php. Nah gitu kan, kebanyakan dari sini kok yang perlu dikonfigurasi ya. Kemudian buka file lagi namanya config.php. Apa yang diubah di sini? Index space, sequence, URL. Oke, implementation ini biasanya sih harus dikonfigurasi, tapi nanti aja ya, nanti kalau udah masuk ke aplikasinya. Bukan ya, config nggak perlu. Kemudian di dalam database.php ini pasti ini ada nih. Nah, ubah di bagian yang mana nih? Hostname, localhost, username, root. Ini nanti disesuaikan aja dengan konfigurasi di komputernya masing-masing. Biasanya kalau masih latihan pakai XAMPP itu username-nya root, passwordnya kosong ya. Tapi ini contoh yang jelek. Anda kalau misalkan sudah di bagian produksi membuat satu aplikasi berbasis web di project dan sebagainya, itu password jangan dikosongin ya. Jadi MySQL-nya harus dikasih password ya. Jadi bahaya nanti kalau misalkan Anda bikin aplikasi tentang keuangan gitu, bank dan segala macam, itu nggak di password, itu pasti akan dari segi keamanannya akan bahaya gitu. Tapi karena masih latihan, ini passwordnya dikosongin aja ya. Oke, kemudian tadi kita udah bikin database namanya akademik ya, diisi aja database-nya akademik. Oke, yang lainnya sudah itu aja ya. Ini saya tulis semua, hostname localhost, username root, password kosong, database akademik. Yang lain abaikan saja. Berikutnya config udah, roots ya. Roots itu sementara ke welcome dulu aja gak apa-apa, nanti kita bisa ubah ini ke controller nanti sambil pemahaman di MVC pattern ya, model view controller ya. Sementara ke welcome dulu gak apa-apa, nanti kita ubah kalau aplikasinya udah mulai dijalankan. Setelah itu kita refresh. Oke, hasilnya oke ya. Nah, udah jadi di sini welcome coordinator. Kalau misalnya tadi konfigurasinya ada error, pasti ada ketahuan di sini. Tapi karena tadi tampilan ini masih lancar, masih nggak ada masalah ya, berarti sudah oke nih. Kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Ya. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya, mulai dari view ya, mulai main di view dulu ya, menampilkan data. Karena kita bikin CRUD ya, create, retrieve, update, delete ya. Jadi nge-view dulu aja dulu, memunculkan data nanti di dalam tabel di aplikasinya munculin data dulu. Oke, terima kasih sudah menyimak.